disampaikan hari ini, kegiatannya apa, Suster? Pada hari ini di SD Santa Angela kita sedang mengadakan kegiatan gelar karya profil belajar Pancasila yang merupakan wujud dari implementasi kurikulum Merdeka. Ya, dalam acara ini apa saja kegiatannya, Suster? Kegiatannya itu ada pameran, bukan pameran ya. Jadi anak-anak mengekspresikan dari tema profil belajar Pancasila itu yang berdasarkan fase. Nah, tema ini dibagi menjadi 2 bagian untuk yang tahun ini. Untuk fase A dan fase C itu tentang kewirausahaan. Lalu fase B itu tentang gaya hidup berkelanjutan. Ya, kalau dalam acara yang ditampilkan ini apa, tarian apa begitu? Oke. Untuk tarian ini juga muncul karena bagian juga dari bentuk ekstrakurikuler, di mana di SD Santa Angela itu ada 8 jenis ekstrakurikuler, sehingga tahun ini mengakhiri tahun pembelajaran mereka ekskul yang selama ini belajar ditampilkan sehingga bisa dilihat oleh orang tua, oleh tamu-tamu yang merupakan perwujudan dari profil belajar Pancasila itu sendiri. Jadi ada tarian, ada puisi, apa lagi? Ada tarian, ada puisi berantai, ada inkai, lalu ada menyanyi, solo tunggal, lalu cerita bergambar yang tadi ditampilkan tentang musik dan juga persahabatan. Ada yang ditampilkan tadi itu 8 karakter yang dikembangkan di SD Ursulin. Iya, jadi kalau di SD Ursulin ada 6 nilai dasar Serviam itu bersamaan dengan profil belajar Pancasila yang ada 6 elemen. Ada lomba menggambar juga hari ini? Iya, ada lomba menggambar yang dari tema tentang soal keberagaman dalam persatuan, sehingga tidak hanya dari anak SD kita sendiri dan kita melibatkan juga dari TK-TK luar yang tujuan juga mengembangkan kreativitas mereka. Ada berapa banyak? Pesertanya ada 60 dari 10 TK. 10 TK. Kalau yang disiapkan setiap kelas itu apa, Suster? Oh, yang disiapkan di setiap kelas adalah P5-nya, proyeknya. Jadi memang setiap kelas 1 kan tadi temanya tentang kewirausahaan. Tapi mereka berkreasi di kelas masing-masing. 1A ini tentang mereka ada yang membuat tentang koton dari ubi, bahan-bahan pangan lokal diolah oleh anak-anak sendiri. Dengan adanya kegiatan seperti ini, kira-kira harapannya untuk siswa dan juga untuk orang tua kedepannya kira-kira seperti apa? Kalau harapan untuk siswa artinya begini, pembelajaran ini kan holistik ya. Kita harapkan daya kreativitas anak-anak tumbuh, lalu nalar kritisnya juga ada. Lalu bagaimana mereka bisa kewirausahaan entrepreneurnya ada. Dari pangan-pangan lokal ini mau diwujudkan jadi apa yang menjadi kekayaan yang dari kita Belu. Dan ini juga terlibat karena orang tua juga mendukung ya untuk proses ini. Bagaimana apalagi anak-anak kelas 1 itu yang tadi bermain. Nah, kira-kira bagaimana bimbingan tenaga pendidik di sini, terus bagaimana cara persiapan pengajaran seperti apa sih? Anak-anak bisa tahu main musik angklung. Iya, itu memang berhasil dan tidak tergantung juga dari pendampingnya. Guru sini mereka juga belajar bagaimana untuk musik. Kalau nada kan tergantung dari anak, misalnya do re mi fa sol la si do, tapi lebih ke simbol. Oh, misalnya ada jari begini, simbolnya apa, sehingga anak-anak juga bisa mengikuti. Tapi tadi kita lihat mereka juga bisa sambil goyang sambil sebut nada. Yang lagu Santa Angela Sahabat. Alat musik angklung ini Suster diajarkan sejak dari kelas 1 atau bagaimana? Sebenarnya ini juga dimulai sejak TK juga, sehingga di SD kita teruskan dengan bagaimana mereka mengintegrasikan dari pikiran mereka sampai tangan supaya menyatu menjadi sebuah nada. Apalagi musik angklung ini kan dari luar entitas, Suster. Nah, kira-kira mungkin apakah ada salah satu pengenalan budaya luar terhadap anak-anak kan? Ya, untuk saat ini sebagai keberagaman tadi ya. Jadi artinya tidak hanya dari sini tapi bisa mengembangkan secara nasional. Rumah angklung ini kan dari Jawa Barat ya. Ya. Jadi paling tidak dari
alat musik ini bisa menghasilkan kreasi yang dari anak-anak sendiri. Baik. Pada intinya pemerintah mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dalam rangka pembentukan karakter siswa. Pemerintah sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang seperti ini dan kita harapkan ini bisa berimbas pada sekolah-sekolah yang lain. Kalau SD negeri sendiri apakah melihat perbandingannya seperti apa? Memang dilakukan kegiatan-kegiatan seperti ini yang berkaitan dengan kurikulum merdeka, terutama P5. Tetap dilakukan, tapi memang skalanya masih kecil. Baik, kaitan dengan dukungan sendiri dari pemerintah ke depan untuk setiap SD itu seperti apa? Ya, saya ulangi, melalui dana APBD, mulai dari tingkatan PAUD sampai dengan SMP sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Setiap tahun, mulai dari tahun 2023, lewat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, kita memberikan bantuan untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar di setiap satuan pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan SMP, berupa alat tulis sekolah, buku-buku bacaan, seragam, dan bantuan biaya pendidikan. Bantuan biaya pendidikan hanya dikhususkan untuk satuan pendidikan SD sampai dengan SMP. Sedangkan untuk tingkatan PAUD itu masih pada bantuan alat tulis sekolah dan bantuan buku-buku bacaan. Di samping itu juga lewat APBD 2 pemerintah membangun beberapa fasilitas fisik berupa gedung kantor, ruang sekolah, laboratorium maupun rumah dinas guru. Untuk kegiatan ini apa harapannya untuk para guru di sini? Kita harapkan ini kan berkaitan dengan kurikulum mereka. Harapan kami untuk guru-guru di sini, tentu kegiatan ini harus ditingkatkan lagi ke depan. Bukan kita melihat pada sisi kuantitasnya, tapi kita melihat pada sisi kualitasnya.